Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Tertulis di dalam kitab Roma 13 ayat 14, judul renungan kita hari ini adalah, Mengenakan Tuhan Yesus. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, saat kita mengenakan Kristus, kita sedang menyatakan terang kebenaran di tengah dunia ini. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Di zaman Romawi kuno, para gladiator mengenakan baju zirah yang terbuat dari besi saat berada di medan pertarungan. Fungsi dari baju zirah itu tentu saja untuk melindungi tubuhnya dari serangan senjata musuh. Sebab itu, bagi seorang gladiator, baju zirah menjadi salah satu perlengkapan senjata yang sangat penting untuk bertahan dan membantunya saat melakukan penyerangan. Terinspirasi dari fungsi penting baju zirah,
Tampaknya Paulus menggambarkan hal ini untuk menasihati jemaat. Seperti baju zirah di tubuh seorang tentara, ia menasihati jemaat untuk mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan supaya tidak lagi memedulikan atau memuaskan keinginan daging. Mengenakan Tuhan Yesus berarti bahwa mereka harus demikian bersatu dan memihak kepada Kristus sehingga mereka meniru hidupnya sebagai pola kehidupannya di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan iman itu. Memutuskan diri untuk mengenakan Tuhan Yesus berarti kita bersedia hidup memakai prinsip-prinsipnya, menaati perintahnya, dan bertumbuh menjadi serupa dengan Dia. Dengan demikian, mengenakan Tuhan Yesus tidak hanya melindungi hati dan pikiran kita dari segala tabiat dosa, namun ia juga menjadi perlengkapan senjata terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kenakanlah Kristus dan kiranya hidup kita terus memancarkan sinarnya. Mengenakan perlengkapan senjata terang, Roma 13 ayat 14 berkata, "Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Mengenakan, artinya memakai, menggunakan, menjalankan atau melaksanakan. Perlengkapan adalah alat, senjata adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang. Misalnya keris, senapan, pistol senjata laras panjang dan lain-lain. Kita mengenal senjata tajam, senjata ringan, senjata api, senjata berat, senjata biologi, senjata kimia, senjata konvensional, senjata inkonvensional, senjata nuklir dan sebagainya. Ada pula istilah senjata makan tuan. Sedangkan terang berarti dalam keadaan dapat dilihat atau didengar, nyata, jelas, atau cerah. Terang juga berarti bersinar, siang hari, cahaya, sinar, bersih, jernih, sah, atau terbukti kebenarannya. Mengenakan perlengkapan senjata terang, dapat dimaknai memakai atau menggunakan alat senjata firman Allah, yaitu Injil Tuhan yang dapat dibaca, didengar, dihayati dan dilakukan secara nyata, jelas, cerah, bersinar, bercahaya, bersinar, bersih, jernih, sah, atau terbukti kebenarannya bagi kita dan semua orang percaya. Kita telah mempelajari dan mengenal seluruh kelengkapan senjata Allah. Masalahnya, apakah hanya sebatas pengetahuan tetapi belum atau mau memanggul senjata tersebut dengan banyak alasan? Waspada, serangan iblis dan antek-anteknya datang secara tiba-tiba tanpa dapat diatur waktunya. Iblis selalu mengambil kesempatan begitu ada celah tanpa perlu permisi agar kita mempersiapkan diri lebih dahulu. Sangatlah menyedihkan jika kita malas tidak mau memanggul senjatanya. Jadilah tentara Tuhan yang terlatih dengan baik dan siap berperang kapanpun. Perlu diketahui kelengkapan senjata ini berfungsi melindungi suami istri, orang tua anak, hamba Tuhan. Mereka semua perlu perlindungan yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu kita perlu mengenal siasat iblis dan tipu muslihatnya untuk ditangkis dengan kelengkapan senjata Allah. Senjata apa yang harus kita kenakan? Roma 13 ayat 11-14 menuliskan, "Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Kita harus benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Jangan seperti anak-anak Skewa menggunakan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka tidak memakai senjata Allah, tetapi hanya menggunakan mulut bibir sendiri. Apa akibatnya? Orang yang kerasukan roh jahat mempermalukan mereka dengan mengatakan, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?"
Bahkan orang kerasukan itu mengalahkan mereka, sehingga mereka lari dengan telanjang dan luka-luka. Firman Tuhan itu Allah dan terang manusia. Sudahkah terang Allah ada dalam kehidupan nikah kita? Jangan meninggalkan Yesus di gereja kemudian di rumah dan kantor kita hidup remang-remang. Faktanya, banyak kehidupan nikah dan keluarga begitu runyam. Pernikahan seumur jagung berakhir dengan perceraian, belum lagi putusnya hubungan, tidak lagi adanya pengakuan orang tua anak. Bukankah ini menunjukkan kekalahan sebab tidak memanggul senjata itulah Tuhan Yesus Kristus? Perhatikan, jika kita tidak memakai senjata Allah, kita akan menanggung konsekuensinya. Misalnya, peraturan lalu lintas mengharuskan pengendara sepeda motor memakai helm demi keselamatan. Jika pengendara malas memakai helm dengan alasan ketidaknyamanan, dia akan merasakan sendiri akibatnya saat terjadi kecelakaan ketika kepalanya, tanpa pelindung, langsung terbentur aspal atau kendaraan lain. Masing-masing harus memiliki senjata sendiri. Jangan menggunakan senjata orang lain seperti Daud tidak dapat mengenakan baju perangnya Saul yang tidak pernah dicobanya. Justru Daud mengalami kemenangan dengan memakai senjata, umban dan batu, yang biasa dia gunakan, tetapi setelah peristiwa itu Daud pasti belajar menggunakan pedang untuk menjadi panglima perang. Minimal suami istri menggunakan senjata Allah demi kemenangan pribadi maupun keluarga. Bila salah satu dari mereka belum mengenal Tuhan, pasangan hidupnya berupaya memperkenalkan Tuhan kepadanya. Dan jangan kita melepaskan salah satu dari seluruh perlengkapan senjata Allah hanya karena merasa tidak senang atau tidak nyaman, karena ini berarti pengenalan kita kepadanya tidak lengkap. Kalau kita membuang satu apalagi dua senjatanya, maka akan lebih berat untuk meraih kemenangan. Kesatuan dalam rumah tangga akan lebih sulit terwujud. Terlebih lagi kalau kita tidak memiliki senjata sama sekali alias mengabaikan Tuhan Yesus Kristus. Waspada, iblis dengan tipu muslihatnya menggunakan senjata yang mirip untuk mengelabui kita. Karena itu, kenakanlah pakaian senjata terang dari Yesus Kristus untuk melawan semua musuh kita agar kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Jangan saling menghakimi. Roma 14 ayat 13 berkata, "Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung." Menghakimi adalah sifat manusia yang sangat dominan. Manusia ingin dipercayai. Manusia ingin ada seseorang yang mendukungnya. Manusia tidak ingin dicurigai. Tuhan menentang sifat menghakimi dengan tujuan agar kita masing-masing berjaga-jaga. Jangan sampai kita mengambil jatahnya Tuhan untuk menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai UTK menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai UTK mengukur, akan diukurkan kepadamu. Paulus memperingatkan orang-orang kudus di Roma supaya jangan saling menghakimi dan saling mengkritik iman orang lain. Saat itu, karena ada orang-orang yang setia dan yang tidak setia di dalam gereja Roa, mereka saling mengkritik iman yang lain. Kalau ini terjadi kepada kita, kita harus menghormati iman orang lain dan menjauhkan semua serangan kritik terhadap hamba Tuhan. Semua terserah Tuhan untuk memilih dan membangun hambanya. Bahkan di dalam gereja Tuhan, banyak masalah yang muncul di antara orang percaya. Kalau kita melihat iman mereka, kita bisa melihat berbagai macam iman. Beberapa orang terikat kepada hukum Taurat sebelum penebusan mereka, dan kemudian, mereka masih melakukan iman legalistik lama mereka. Beberapa orang Kristen menekankan memilih makanan. Contohnya, ada orang percaya bahwa mereka tidak boleh makan daging babi. Yang lain mungkin percaya bahwa mereka harus menghormati hari Sabat dalam keadaan apapun. Tetapi kita harus menyelesaikan perbedaan iman kita di dalam kebenaran Allah, dan bukan saling mengkritik karena hal-hal yang kecil. Inilah inti dari apa yang dibicarakan Paulus. Kecenderungan menghakimi orang lain sering bersumber dan berawal dari hati yang tidak puas,
hati yang marah, sakit hati, panas hati, iri hati, hati berdosa yang belum dibereskan dengan Tuhan, dan lain-lain. Bagi orang yang selalu mencari kesalahan orang, di hatinya ada terus kekurangan orang lain. Padahal dia pun sebagai manusia pastilah ada kekurangannya. Kecenderungan suka menghakimi mencerminkan ketidakdewasaan. Ingatlah bahwa kita semua kelak akan menghadapi takhta pengadilan Allah yang benar-benar adil dan kita akan dihakimi di situ. Takaran dan ukuran penghakiman yang kita kenakan terhadap orang lain mungkin akan dikenakan kepada kita juga. Karena itu hati-hatilah terhadap sikap suka menghakimi. Karena kita pun tak akan terluput dari situ. Hanya menunggu waktu saja. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika kita meninggalkan sikap suka menghakimi dengan sikap mengayomi. Meski ada yang bersalah, kita dapat menerimanya dengan arif dan dewasa. Biarlah kita senantiasa membawa berkat kesejukan dan kedamaian. Apa artinya mengenakan Kristus dalam Roma 13 ayat 14? Dalam arti sebenarnya, kehidupan Kristen adalah sebuah pakaian. Dalam Roma 13 ayat 14, Rasul Paulus memerintahkan orang-orang percaya untuk mengenakan Tuhan Yesus Kristus, dan jangan membiarkan daging untuk memuaskan keinginannya. Ungkapan mengenakan Kristus berarti secara kiasan mengenakan Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaan Allah kepada dunia. Paulus berbicara tentang mengenakan pakaian rohani. Mereka yang mengenakan Tuhan Yesus adalah orang percaya yang tidak fokus pada pemuasan keinginan daging yang berdosa. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Paulus telah mendorong orang-orang kudus untuk bangun dari tidur dan menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Paulus memberikan gambaran yang jelas tentang perpindahan ke dalam kehidupan baru di dalam Kristus seperti menukar kegelapan malam dengan terang siang hari. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya harus bangun dan menanggalkan pakaian malam kita, tetapi juga mengenakan pakaian yang pantas untuk hari yang baru. Pakaian lama, kita adalah pakaian kegelapan. Namun pakaian siang hari yang baru dan pantas untuk menjadi prajurit Kristus adalah perlengkapan senjata terang Allah. Ungkapan mengenakan Kristus muncul kembali dalam Galatia 3 ayat 27 berkata, "Sebab semua kamu yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus." Seperti dalam Roma 13, mengenakan Kristus di sini berbicara tentang mengenakan sifat baru pada diri sendiri. Orang-orang percaya diajar untuk mengenakan manusia baru, yang diciptakan serupa dengan Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Kita mengenakan Kristus ketika cara-cara lama kita dipakukan di kayu salib, dan kita mengenakan kasih karunia dan pengampunan Yesus sebagai pakaian kemuliaan untuk dilihat seluruh dunia. Kepada gereja di Kolose, Paulus menggemakan ajaran, "Pakailah sifatmu yang baru, dan jadilah diperbarui ketika kamu belajar mengenal Penciptamu, dan menjadi seperti Dia." Pakaian rohani yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang Kristen pun adalah Tuhan Yesus Kristus. Mengenakan Kristus berarti membiarkan Tuhan menjadi senjata kita, memeluk Dia berulang kali, dan setiap hari mempercayai Dia dalam iman, rasa syukur, dan ketaatan. John Chrysostom menggambarkan mengenakan Kristus sebagai, Dia tidak akan pernah ditinggalkan, dan Dia selalu terlihat di dalam kita melalui kekudusan kita, melalui kelembutan kita. Mengenakan Kristus berarti mengikuti Dia dalam pemuridan, membiarkan hidup kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Daripada menyesuaikan diri kita dengan pola dunia ini, kita harus diubah melalui pembaharuan pikiran kita dan modifikasi perilaku kita menjadi model kehidupan Kristus di bumi. Perubahan ini mengharuskan kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di sepanjang kehidupan Kristen. Untuk mencapai transformasi ini, kita bersandar sepenuhnya pada kebenaran kita di hadapan Allah yang dimungkinkan melalui Yesus Kristus. Mengenakan Kristus berarti tinggal di dalam Yesus dan hidup menyenangkan Dia.
John Wesley menggambarkannya sebagai sebuah ekspresi yang kuat dan indah untuk kesatuan yang paling intim dengan Dia, dan dibalut dengan segala rahmat yang ada di dalam Dia. Kita mengenakan Kristus ketika kita menjadi begitu erat bersatu dengan Yesus sehingga orang lain melihat Dia dan bukan kita. Apa artinya setiap orang harus tunduk pada pemerintah? Meskipun kadang-kadang tampak membingungkan, Alkitab secara eksplisit menyatakan bahwa semua jabatan dalam otoritas manusia, termasuk pejabat pemerintah, telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, umat Kristiani harus tunduk kepada penguasa yang memerintah ini, dengan mengakui tujuan mereka yang telah ditetapkan oleh Allah. Hendaklah setiap orang tunduk kepada penguasa yang memerintah, karena tidak ada pemerintah yang kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Rasul Paulus tidak memberikan saran. Dia mengeluarkan perintah. Setiap orang harus tunduk kepada pemerintah. Paulus segera menjelaskan mengapa setiap orang harus tunduk kepada pemerintah. Karena segala pemerintahan berasal dari Allah. Tidak ada ruang gerak di sini bagi umat Kristiani. Terlepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan kebijakan atau politik seorang pemimpin, kita harus mengakui bahwa Allah telah menempatkan otoritas pemerintahan kita pada posisi mereka. Roma 13 ayat 1 menggarisbawahi otoritas dan kedaulatan Allah yang mencakup segalanya dalam urusan manusia. Orang-orang beriman tidak perlu takut untuk tunduk kepada pemerintah karena Allah lah yang menunjuk mereka. Daniel, yang bertugas di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar yang jahat, memahami bahwa Tuhannya, dan bukan rajanya, yang memegang kendali utama. Dia, Tuhan, mengendalikan jalannya peristiwa-peristiwa dunia. Dia memecat raja-raja dan mengangkat raja-raja lain. Rasul Petrus setuju. Demi Tuhan, tunduklah kepada semua otoritas manusia, baik raja sebagai kepala negara, maupun pejabat yang ditunjuknya. Sebab raja mengutus mereka untuk menghukum orang yang berbuat salah dan menghormati orang yang berbuat baik. Hormati semua orang, dan cintai keluarga orang-orang beriman. Takut akan Tuhan dan hormatilah raja. Sebagai aturan, Tuhan menetapkan para pemimpin pemerintahan untuk mendisiplin orang yang tidak taat, menghukum mereka yang berbuat salah, dan melaksanakan kehendaknya yang benar di bumi, menghormati mereka yang berbuat benar. Mereka adalah hamba Allah, yang dibesarkan demi kebaikan masyarakat, untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat yang mereka pimpin, dan untuk mencegah kekacauan dan pelanggaran hukum. Paulus mendesak muridnya, Timotius, untuk berdoa bagi semua orang. Mintalah Tuhan untuk membantu mereka, menjadi perantara bagi mereka, dan mengucap syukur atas mereka. Berdoalah seperti ini untuk raja-raja dan semua penguasa, agar kita dapat menjalani kehidupan yang damai dan tenang yang ditandai dengan kesalehan dan martabat. Ini baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Paulus meminta Titus untuk mengingatkan bangsa itu agar tunduk kepada pemerintah dan penguasa, taat, dan bersedia melakukan apapun yang baik. Kita tidak harus menyukai para pemimpin kita, namun kita harus memperlakukan mereka dengan hormat, karena menghormati posisi mereka yang telah ditetapkan Tuhan. Ketika Paulus menulis suratnya kepada orang-orang Romawi, dia berada di bawah pemerintahan Nero, salah satu kaisar Romawi yang paling kejam. Jika Paulus bisa tunduk pada otoritas Nero, maka kita juga harus mengakui dan menghormati para pemimpin sipil kita. Allah adalah Dia yang menentukan siapa yang akan bangkit dan siapa yang akan jatuh. Dia memerintah hati raja, seperti aliran air yang diarahkan oleh Tuhan. Dia membimbingnya kemanapun Dia mau. Takut akan Tuhan dan raja. Nasihat Salomo kepada orang bijak, jangan bergaul dengan pemberontak, karena bencana akan menimpa mereka secara tiba-tiba. Siapa yang tahu hukuman apa yang akan datang dari Tuhan dan raja? Umat Kristen dipanggil untuk menaati pemimpin mereka, membayar pajak, mematuhi hukum,
dan menunjukkan rasa hormat. Ketika kita tidak menghormati dan memberontak terhadap para pemimpin kita, pada akhirnya, kita tidak menghormati Allah, yang menempatkan otoritas tersebut di atas kita. Alkitab mengatakan, jika kita tidak tunduk, kita akan terkena hukuman Tuhan. Hanya ada satu pengecualian ketika orang-orang percaya tidak boleh tunduk pada otoritas pemerintahan, yaitu ketika para pemimpin tersebut mencoba memaksa orang-orang Kristen untuk menentang kehendak Allah. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 22-33, para rasul ditangkap karena mengkhotbahkan Injil di Yerusalem dan memberitakan nama Yesus Kristus. Saat mereka diadili, Rasul Petrus membela tindakan mereka dengan kata-kata berikut, kita harus lebih menaati Allah daripada otoritas manusia manapun. Orang Kristen mempunyai kewajiban untuk tidak menaati otoritas manusia jika alternatifnya adalah tidak menghormati dan tidak menaati hukum Allah. Ketika otoritas pemerintahan berusaha menggantikan Tuhan dengan mewajibkan perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka perlawanan dapat dibenarkan. Takluk kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1 berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Takluk kepada pemerintah adalah wujud ketundukan kita kepada Tuhan, sebab kita yakin bahwa Tuhanlah yang mengangkat pemerintah untuk mengayomi masyarakat. Hal ini dianjurkan oleh Paulus dalam nas hari ini. Salah satu bagian yang penting dan disinggung oleh Paulus di dalam mewujudkan kehidupan baru di dalam Kristus adalah tunduk kepada pemerintah yang ada. Mengapa tunduk kepada pemerintah menjadi bagian yang tidak luput dari perhatian Paulus? Pertama, karena Paulus ingin menunjukkan bahwa kehidupan yang baru di dalam Kristus sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang Yahudi yang memusuhi Kaisar Nero pada zaman itu, khususnya kaum Zelot. Meskipun Kaisar Nero mengizinkan penganiayaan terjadi terhadap orang Kristen menurut Paulus harus menghormati dan tunduk kepada pemerintahan yang ada. Bagi Paulus, Allah mengizinkan pemerintah memerintah rakyatnya, dan ini menjadi keharusan bagi rakyat, termasuk orang-orang Kristen, tunduk kepada pemerintah. Kedua, karena pemerintah itu adalah hamba Allah. Kata hamba di dalam bagian ini menunjuk kepada kata Yunani, diakonos, yang artinya pelayan. Jadi pemerintah disebut hamba Allah yang mewakili maksud Tuhan. Bagi Paulus, pemerintah itu adalah sebagai pelayan yang memimpin dan mengatur kehidupan masyarakat. Konsep Paulus tentang pemerintah yang adalah hamba Allah tentu berbeda dengan pemerintahan Romawi yang sangat kejam pada waktu itu. Paulus menghendaki agar setiap orang Kristen menaati dan tunduk kepada pemerintah yang benar. Karena pemerintah yang benar yang menjalankan maksud Tuhan adalah hamba Allah. Inilah yang menjadi batasan Paulus bahwa di dalam semua kebijakan yang dilakukan pemerintah harus mewakili Tuhan yang mengatur semua untuk kebaikan warganya. Apabila pemerintah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan Tuhan bahkan melawan Tuhan, maka orang Kristen harusnya sadar dan lebih patuh kepada Allah. Sudahkah kita menaati dan menghormati pemerintah yang memerintah negara ini? Karena itu, mari kita mendoakan dan mendukung pemerintah agar segala kebijakan yang diambil dan diterapkan dapat menolong kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik. Hidup dengan sopan. Roma 13 ayat 13 berkata, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Hidup dengan sopan adalah perilaku orang beriman. Kita sopan, bukan karena ada orang lain yang melihat. Lalu jika tak ada orang yang melihat, maka kita melakukan apa yang tak sopan. Ada atau tidak adanya orang yang melihat, kita mesti hidup dengan sopan. Sopan di sini dalam arti terhormat, pantas, layak, sebagaimana hidup seorang pengikut Kristus.
Perbuatan-perbuatan yang memalukan mesti kita tanggalkan, tinggalkan, hilangkan. Kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati adalah contoh yang Paulus berikan mengenai perbuatan kegelapan yang mesti kita tanggalkan. Hidup dengan sopan, di dalam ayat ini diibaratkan seperti berjalan dengan jujur. Atau dalam terjemahan Analytical Literal Translation, kata ini diterjemahkan dengan walk about properly, berjalan dengan tepat atau sesuai. Dengan kata lain, hidup dengan sopan sebagai wujud kehidupan kita yang benar ditunjukkan dengan kita berjalan dengan jujur atau tepat atau sesuai dengan kebenaran. Dipergunakannya kata walk, berjalan, menunjukkan bahwa di dalam kehidupan Kristen, kita berada di dalam proses sehingga kita terus-menerus berjalan di dalam jalan Allah yang benar, jujur, tepat. Ketika kita terus-menerus berjalan di dalam jalan Allah, kita akan menemukan keindahan demi keindahan yang Allah akan singkapkan bagi kita, meskipun tentu kita pasti melewati hambatan demi hambatan di dalamnya. Hidup yang berjalan di dalam jalan Allah adalah hidup yang indah dan tidak akan sia-sia. Bicara tentang kesopanan, sejak kecil kita yang hidup dengan budaya ketimuran yang kental tentang nilai-nilai maupun norma-norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Kita diajar untuk hormat dengan orang yang lebih tua, mengucapkan salam sebelum kita masuk, bahkan diajarkan bagaimana berpakaian yang sopan sesuai dengan norma-norma budaya ketimuran. Namun demikian, di masa kini, rasa-rasanya nilai-nilai kesopanan tersebut mulai luntur, jika tidak mau dikatakan hilang. Lalu, bagaimana kata Alkitab mengenai kesopanan? Nas hari ini mengajak seluruh orang percaya untuk hidup dengan sopan. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah yang dimaksud dengan hidup sopan itu? Ada beberapa pengertian yang perlu kita pahami mengenai hidup dengan sopan, yaitu: pertama, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Perbuatan-perbuatan yang memalukan itu seperti pesta pora hingga mabuk, sehingga tanpa sadar kata-kata yang kita ucapkan, atau tindakan yang kita lakukan justru menjadi hal yang memalukan. Pesta pora dan kemabukan juga identik dengan hidup secara hedonis, dan ini juga tidak sesuai dengan prinsip hidup yang sopan. Kedua, kita tidak hidup dalam percabulan dan hawa nafsu. Hal ini juga berarti kita tidak menggunakan pakaian atau melakukan tindakan yang memancing hawa nafsu orang lain yang melihat kita. Tentu kita tidak harus berpakaian tertutup dan rapat, sehingga yang terlihat hanya mata atau wajah kita saja. Tetapi pakailah pakaian yang wajar, sehingga tidak memancing hal-hal yang negatif dari orang lain. Ketiga, kita tidak hidup dalam perselisihan dan iri hati. Artinya adalah perkataan yang kita keluarkan tidak memancing perselisihan. Tindakan yang kita lakukan juga tidak didasari pada sikap iri hati kita dengan orang lain yang mungkin berada di atas kita. Keempat, kita menjaga tubuh kita agar tidak hanya memikirkan keinginan kita. Orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri atau hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tidak akan pernah hidup sopan. Mereka akan melakukan segala macam cara, bahkan mendobrak dan melanggar norma-norma kesopanan yang ada untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu, kita harus senantiasa hidup dengan mencari kehendak Tuhan dan bukan mengutamakan kehendak atau keinginan kita sendiri. Karena itu, jadikanlah hidup sopan sebagai gaya hidup kita setiap hari, baik di hadapan manusia maupun Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.